Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel kami Creative World BS. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan manajemen bandwidth menggunakan router board Mikrotik RB951 series yang mana kecepatan internet dapat kita manage. Baik teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sebelum kita melakukan konfigurasi pada router kita, teman-teman harus memahami terlebih dahulu konsep ataupun topologi dari jaringan yang akan teman-teman buat. Nah, di sini teman-teman saya melakukan konfigurasi yang mana saya gunakan port 1 atau header 1 ya sebagai sumber internetnya, sedangkan header 2 saya gunakan sebagai port yang mengantarkan internet atau mungkin mengantarkan jaringan ke perangkat kita atau ke laptop ataupun ke komputer kita. Jadi teman-teman, kita di sini menggunakan port 1 dan port 2 dari 5 port yang ada pada router board kita. Teman-teman, kita pastikan sebelum kita melakukan konfigurasi, kita lihat dulu, kita cek dulu apakah pada alamat IP atau IP address yang ada pada perangkat header kita ya. Teman-teman, kita bisa lihat dari apakah ada IP-nya pada perangkat kita, sehingga pada waktu kita konfigurasi ini tidak akan mengganggu di saat kita konfigurasi. Ini kita cek ya teman-teman. Baik, ternyata sudah kosong, tidak ada alamat IP. Apabila ada alamat IP teman-teman ya, teman-teman ini harus kosongkan. Ini contoh ya teman-teman, ini dikosongkan, lalu di-OK-kan, lalu di-close, dan teman-teman pastikan IP-nya kosong agar di kemudiannya tidak ada masalah. Selanjutnya teman-teman, di sini kita menggunakan Winbox. Ini ada dua versi, ada versi Winbox 64 bit, ada Winbox 32 bit. Saya menggunakan Winbox 64 bit ya teman-teman. Saya double klik, lalu saya lihat di sini router sudah kita pasang teman-teman sesuai dengan gambar tadi. Header 1 kita colokkan di sumber internetnya, sedangkan header 2 kita colokkan di perangkat kita atau di komputer kita. Ini saya klik MAC address-nya, lalu saya klik connect teman-teman. Apabila berhasil, maka kita akan menuju ke sistem ataupun aplikasi ataupun sistem operasi yang ada pada router kita. Baik teman-teman, ini di sini kita lihat masih ada alamat IP, masih ada konfigurasi orang lain atau ada konfigurasi dari saya sebelumnya. Maka kita pastikan untuk dilakukan reset atau menghapus semua settingan yang ada di router kita, sehingga pada waktu kita akan melakukan konfigurasi ini akan kondisinya dalam keadaan bersih, tidak ada tertinggal. Ini bisa di menu sistem reset configuration teman-teman. Ini seperti biasa, kebiasaan saya adalah memilih atau menceklis no default configuration, tidak ada konfigurasi bawaan ya teman-teman. Jadi ini saya reset. Apabila setelah saya reset ini, maka seluruh settingan ini akan hilang dan akan fresh, baru kita bisa melakukan konfigurasi teman-teman sesuai dengan keinginan kita. Ditandai dengan router board Mikrotik RB951 ini teman-teman, dia akan berbunyi beep, menandakan bahwasanya perangkat dalam proses reset dan akan melakukan normalisasi kembali dengan bunyi beep kembali. Ya teman-teman bisa dengar ya bunyi beep yang terdengar tadi, dan akan normal kembali dalam beberapa detik ya teman-teman, biasanya 30 sampai 60 detik biasanya teman-teman. Ini kita tunggu saja. Ya teman-teman, ini sudah berbunyi lagi, langsung dia keluar dari aplikasi routernya, maka akan loading kembali. Ini bisa kita lihat teman-teman, sudah tidak ada lagi ya IP di dalamnya, sudah kosong. Nah lanjut teman-teman, kita langkah yang pertama harus dilakukan adalah kita namai ya. Ini kebiasaan saya sih teman-teman ya. Ini saya namai dulu router kita dengan di menu sistem identity. Ya, ini saya namai routernya awalnya Mikrotik ya teman-teman. Ini saya namai dengan nama routernya saya ya, Dwi
Sudiono. Ini boleh pakai spasi teman-teman. Saya apply oke, sehingga di sini routernya dalam kondisi sudah berubah namanya teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman, riset kita sudah lakukan, identity kita sudah lakukan, maka kita berikan alamat IP teman-teman ya kepada router kita yang di header 1 dan header 2. Ingat teman-teman, sesuai dengan gambar dari topologinya tadi ya teman-teman, kita menggunakan header 1 ya, header 1 dan header 2 teman-teman. Ini kita berikan alamat IP, di mana alamat IP ini akan berfungsi untuk melakukan komunikasi antara perangkat modem internet kita dengan router kita. Maka kita berikan alamat IP-nya. Ini IP address teman-teman, saya tambahkan 192.168 ya. Router kita gateway-nya itu atau IP dari ONT kita ya, atau IP dari modem kita itu 11, maka kita tidak boleh gunakan IP 1.1, tapi kita gunakan yang lain. Ini saya gunakan 1 titik teman-teman 23 ya, per 24 ya. Ini di subnetting per 24 bisa 254 host ID ya. 256 itu teman-teman dari network ID dan subnet max-nya. Lanjut teman-teman, saya pilih header-nya adalah header 1 sebagai sumber internetnya ya teman-teman, sesuai dengan alamat IP dari modem kita 1.1. Saya memberikan 1.23 karena 1.1 tidak bisa digunakan. Apply oke teman-teman ya, otomatis network akan IP-nya itu 1.0. Lanjut teman-teman, saya berikan IP pada header 2. Ingat teman-teman, kita gunakan header 1 dan header 2 di 192.168 ya teman-teman. Ini saya buat 10.1/24 teman-teman. Di headernya, interface-nya jangan lupa teman-teman, di headernya header 2, karena header 2 ini akan menghubungkan dengan perangkat kita agar perangkat kita atau laptop kita ini dapat terhubung ke internet setelah kita lakukan konfigurasi menggunakan router. Jadi router kita terhubung ke internet melalui header 1, lalu disambungkan ke header 2. Header 2 ini menuju ke perangkat kita. Ini saya apply lalu oke. Baik teman-teman, alamat IP sudah kita buat. Ini kebiasaan saya teman-teman, saya cek dulu alamat IP di new terminal teman-teman. Di new terminal, lalu saya ping ya, ping 192.168.1.23. Apabila dia TTL time to live, berarti IP yang kita masukkan sudah benar teman-teman. Sudah time to live teman-teman. Lalu IP yang kedua 192, IP header 2 kita ya, 192.168.10.1 teman-teman. Ini kita lihat. Apabila IP yang kita masukkan tidak sesuai atau kita tes menggunakan new terminal tidak sesuai, berarti teman-teman bisa cek, bisa jadi teman-teman mau membuat 10.1 tapi 1.1 seperti itu teman-teman. Baik, lanjut teman-teman, di langkah yang kedua kita konfigurasi DNS-nya teman-teman, IP DNS ya, kita berikan alamat DNS-nya ya teman-teman. Ini saya menggunakan DNS-nya Google 8888 dan 8844 seperti itu. Saya pilih allow remote request teman-teman ya. Baik, saya klik apply lalu oke. Selanjutnya teman-teman, saya lakukan konfigurasi yaitu gateway ya. Saya buat gateway-nya di IP routes teman-teman. Kalau tadi IP-nya itu adalah kita pilih DNS, sekarang kita pilih IP routes teman-teman. Saya klik IP routes-nya, lalu saya buat gateway-nya teman-teman, yaitu gateway kita di 192.168.1.1. Gateway ini artinya IP dari modem internet kita. Jadi kita mengikuti, jika gateway atau modem internet kita ber-IP 100 umpamanya teman-teman, maka kita masukkan 100. Tapi gateway kita dari gateway modem internet kita atau sumber internet kita atau perangkat dari ONT kita itu 1.1, maka kita masukkan 1.1 ya teman-teman. Setelah itu saya apply ya, maka dia akan reachable header 1
maka klik OK. Kenapa reachable header 1 teman-teman? Karena header 1 yang berhubung langsung ke perangkat modem kita. Lanjut teman-teman, seperti biasa kebiasaan saya ini saya ping lagi kembali ya teman-teman, 192.168.1.1. jika TTL teman-teman time to leave berarti kondisi IP yang kita masukkan dari gateway kita ini berhubung atau benar. Baik teman-teman, lanjut saya buat langkah selanjutnya itu membuat konfigurasi firewall. Ya, ini firewall harus dibuat teman-teman agar jaringan kita dapat terhubung ya. Ini firewall, ini sangat perlu sekali firewall untuk pengamanan jaringan kita atau security jaringan kita. Saya pilih NAT di network ada translation ya NAT teman-teman. Baru saya tambah ini chainnya ya teman-teman, ada DST-NAT, ada source NAT. Saya pilih source NAT ya, dimana merubah alamat IP ini sehingga bisa berkomunikasi dengan perangkat dan terhubung dengan internet teman-teman. Baik, out interface-nya ya teman-teman, ini out interface-nya header-nya header 1 karena kita menggunakan header-nya yaitu header 1 teman-teman. Jadi ya baik, ini saya klik action teman-teman, kemudian action, lalu actionnya itu adalah match URIT. Ini saya apply lalu oke. Baik teman-teman, kita lanjut kembali di langkahnya yaitu langkah yang kelima, kita membuat DHCP. DHCP teman-teman, DHCP ini Dynamic Source Control Protocol, yang mana apabila perangkat kita terhubung ya dengan jaringan kita, maka tidak perlu memasukkan alamat IP secara manual, tapi DHCP ini akan memberikan alamat IP secara otomatis. Jadi kalau teman-teman awalnya menggunakan satu perangkat, ternyata ada 10 perangkat yang akan dihubungkan ke router kita. Dari header 2 kita sambungkan ke switch ya teman-teman. Switch kan tidak perlu di setting. Lalu teman-teman menggunakan 10 perangkat itu dari switch kita sambungkan ke 10 perangkat, maka 10 perangkat tersebut akan terhubung tanpa harus memasukkan IP address secara manual, yaitu dengan cara IP DHCP server ya teman-teman, lalu DHCP setup. Ya, ini kita pilihnya di sini adalah teman-teman headernya header 2. Karena header 2 inilah yang akan kita hubungkan dari header 2 router menuju ke perangkat. Jadi kita colokkan dari header 2 router ke perangkat switch. Switch itu ada berapa port teman-teman ya, ada berapa header. Jika ada 20 header berarti ada 19 perangkat yang bisa terhubung dari jaringan tersebut. Yang satunya lagi kan dari header 2 menuju port nomor berapa ya teman-teman di switch. Jadi hanya bisa digunakan 19 perangkat apabila switch kita ada 20 port. Lanjut ya teman-teman, di header 2 saya klik next, otomatis akan terbuat sesuai IP yang kita masukkan tadi teman-teman. Next lagi ya, ini teman-teman address to give out gitu ya, diawali dari 10.2 ya teman-teman. 10.1 sudah kita masukkan untuk header 2 nya. Lalu untuk perangkat selanjutnya adalah 2 sampai dengan 254 IP dari IP 2 ya, dari ring 2 ya, 10.2 sampai 10.254 ya teman-teman. IP yang aktif yang bisa digunakan ini juga teman-teman bisa batasi. Jika teman-teman hanya punya 20 perangkat, tinggal teman-teman buat aja, tinggal teman-teman rubah aja 10.254 ini mau berapa begitu, mau kita rubah menjadi 10.20 teman-teman ya. Nah ini bisa lebih kurang 18 perangkat ya teman-teman ya, dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 perangkat ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, baik, ini saya klik next, DNS-nya otomatis teman-teman. Ini next lagi, ini saya next. Ya, sampai di sini teman-teman. Apabila perangkat kita atau konfigurasi kita benar, ini akan terhubung teman-teman. Ini ya, WiFi saya matikan teman-teman dari laptop saya. Ya, maka jaringan internet kita ini sudah bisa kita gunakan. Hanya saja kecepatannya belum bisa terkontrol, atau kecepatan internet belum bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Masih cepat, masih kencang. Kalau dia kecepatan internet di lab atau di tempat kita 100 Mbps, maka dia 100 Mbps.
Itu dia. Nah, sampai di sini di langkah kelima ini teman-teman, ini jaringan kita sudah bisa terhubung ke internet kalau memang pekerjaan kita benar ya teman-teman ya. Ini kita tes langsung. Ini coba kita buka www.google.co.id. Oh, masih belum teman-teman, kita periksa dulu. Teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan, di header kita klik kanan, open network and internet setting. Lanjut ya teman-teman. Ini kita pilih network atau setting. Lalu kita lihat teman-teman ya, di perangkat kita. Ini saya klik kanan, disable teman-teman. Saya selalu di disable. Mungkin perlu di refreshing supaya baca. Ini saya enable teman-teman. Ya teman-teman, coba kita lihat ya, apabila sudah ini teman-teman network gitu ya, biasanya saya tanya dengan network berapa gitu. Di sini juga sudah berubah teman-teman, dari gambar bulat ya bola dunia tadi sudah berubah menjadi gambar monitor atau komputer dengan colokan header. Ini biasanya sudah bisa teman-teman kita tes internetnya. Ini teman-teman ya, kita coba tes lagi kembali ya. Ini www.google.co.id begitu. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Nah, bandwidth ya, bandwidth ya, ini bandwidth teman-teman. Kita ini ngetes jaringan kita ya teman-teman ya. Baik, bandwidth adalah maksimal besar transfer yang bisa dilakukan dalam proses pertukaran data dalam satuan waktu. Jadi bandwidthnya teman-teman besarnya atau transfer pakai data atau transfer kecepatan internet dalam satuan waktu ya teman-teman. Ini saya sembari mengetes atau mencoba jaringan kita dari yang tidak terhubung ke internet. Ini terhubung ke internet menggunakan router teman-teman, tidak langsung dari modem. Nah ini teman-teman kita tes dulu, tes speednya dulu ya, speed test dulu teman-teman. Speed test, lalu saya jalankan. Ini teman-teman, kita lihat, kecepatan internet kencang banget teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kalau tidak kita batasi teman-teman, jika ada pengguna, ada 5 pengguna atau beberapa pengguna, maka trafficnya atau penggunaan tingginya ini berada di user yang biasanya pertama kali menggunakan. Downloadnya kita kok lambat kali ya, kita buka internet ternyata user yang lain ini sedang melakukan download, atau kok uploadnya lambat sekali, ternyata user yang lain menggunakan sedang upload. Ini teman-teman masih besar. Ini kita batasi teman-teman ya. Perumpamanya jika jaringan internet kita 70 Mbps ini, mau kita bagi teman-teman, saya maunya ini saya bagilah dari 70 Mbps ini saya punya 10 komputer. Maka saya bagi 7 Mbps. Jadi kecepatannya rata 7 Mbps teman-teman. Ini bisa kita lakukan teman-teman, yang seperti saya sampaikan. Ini kita akan lakukan manajemen dari kecepatan internet yang kencang sehingga trafficnya tidak berada di satu orang saja. Ini teman-teman kita konfigurasi kembali ya, kita buka router kita lagi teman-teman ya. Ini kita buka ya, kita lanjut langkahnya ke tadi. Jika konfigurasi kita benar 5 langkah tadi, maka internet kita dapat terhubung ke router kita. Laptop kita bisa internet menggunakan router board Microtik RB951. Tapi teman-teman, seperti yang akan saya sampaikan ini adalah bagaimana kita batasi sehingga kecepatan internet ini bisa lebih termanage gini ya teman-teman. Jadi kalau tadi kecepatannya masih tinggi 69,5 bahkan di angka 70, uploadnya 25, ini kita batasi. Nah, kita lanjut langkahnya ke langkah ke-6 teman-teman, di QUE ya. Ya teman-teman, ini di menu simple queue teman-teman, saya menggunakan menu simple queue. Ini saya klik tambah, lalu teman-teman namanya ini boleh dinamai boleh tidak. Ini saya namai teman-teman Dwi Sudiono teman-teman ya, atau dinamai batasi bandwidth teman-teman, batasi bandwidth ya, bandwidth. Nah, ini targetnya teman-teman ya, karena kita menggunakan header 2, targetnya IP dari header 2 ya teman-teman. IP header 2 ini 192.168.10 teman-teman, diawali dari networknya 0/24 ya teman-teman, networknya 0 tadi ya per 24. Maka
Setelah kita lakukan pengkonfigurasian target ini di header 2, maka nanti jaringan yang mengalir dari header 2 dari router boot MikroTik kita ini akan menyesuaikan sesuai dengan max limitnya ya, dari target upload dan download. Ini teman-teman saya buat di sini tadi 70 ya teman-teman, tapi ada 10 komputer, contoh kita punya 10 komputer dalam ruangan tuh, maka 70 dibagi 10 yaitu 7 teman-teman ya, 7 M, 7 MB per second. Untuk downloadnya, uploadnya tadi 25 teman-teman, karena kan biasanya kalau kita pasang jaringan dengan beberapa provider kan downloadnya lebih kencang daripada uploadnya ya teman-teman. Ini tadi downloadnya itu 70 lebih kurang, uploadnya 25. Nah, kita coba saja ini uploadnya, kita buat di sini 3 teman-teman, atau 4 MB yang besar teman-teman, 4 M. Maka setelah kita lakukan konfigurasi ini, kecepatan internet tidak akan lebih dari 7 mega downloadnya dan uploadnya adalah 4. Apabila lebih, berarti ada yang salah pada konfigurasi kita ya teman-teman. Baik, ini saya apply. Oke. Lanjut kita buka lagi kembali browser kita teman-teman. Ya tadi di Google speed test, kita cek teman-teman. Apakah benar? Setelah kita konfigurasi atau kita lakukan manajemen bandwidth dengan simple QA, ini hasilnya lebih maksimal, sehingga kecepatan internet dapat dibagi ke komputer-komputer yang lain setelah merata, tidak ada yang kencang lambat, begitu teman-teman. Ini saya tes. Ya, bisa dilihat teman-teman ya, downloadnya tidak bisa lebih dari 7 MB per second, sedangkan uploadnya kita lihat teman-teman, ini bisa kita lihat downloadnya sudah sesuai ya teman-teman. Untuk uploadnya tadi kita buat sebesar 4 ya teman-teman. Nah, ini adalah acuan maksimalnya ya, 3,4 ya, artinya tidak bisa lebih dari 4 MB per second jadi ya. Kalau dia nanti 5 atau 7 berarti ada yang salah. Nah, ini teman-teman ya, terbukti. Baik teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penjelasan ataupun kata-kata saya yang kurang pas, saya mohon maaf, dan kita akan lanjut untuk pembahasan selanjutnya, masih seputaran manajemen bandwidth ya. Kalau kita hari ini menggunakan metode simple QA, kita akan menggunakan metode yang sama atau tidak jauh beda dengan simple QA, tapi sistemnya lebih efisien. Itu saja teman-teman. Saya akhiri penyampaian saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.